Halo milenial, selamat pagi. Ketemu lagi bareng saya Mohen. Kali ini kita akan berbincang lagi tentang beberapa hal yang berkaitan dengan jurusan kuliah di pendidikan bahasa Inggris. Oke, saya akan berbagi gimana sih rasanya kuliah di jurusan pendidikan bahasa Inggris itu sendiri ya. Pendidikan bahasa Inggris, pasti orang-orang mengira bahwa pendidikan bahasa Inggris itu hanya diambil bahasa Inggrisnya aja. Jadi kamu bakal belajar bahasa Inggris, bahasa Inggris, bahasa Inggris, bahasa Inggris. Enggak, guys. Jadi inilah beberapa poin. Saya ada 4 poin yang akan kita bahas kali ini. Tapi sebelum itu, sebelum Anda nonton videonya sampai full, klik like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Yang pertama, poin yang pertama adalah nggak semuanya berbahasa Inggris. Kenapa saya bilang demikian? Nggak semuanya berbahasa Inggris guys. Jadi karena ketika Anda belajar atau mengambil jurusan pendidikan bahasa Inggris, banyak sekali mata kuliah umum yang harus diampu dan itu menggunakan bahasa pengantar bahasa Indonesia kayak semacam pendidikan kewarganegaraan, Pancasila, bahasa Indonesia dan sebagainya. Dan masih banyak lagi ya di sana-sananya. Dan kemudian di pendidikan bahasa Inggris juga kadang ada pelajaran yang pelajaran bahasa Inggris tapi menggunakan bahasa pengantarnya juga bahasa Indonesia. Jadi Anda jangan khawatir takut nggak bisa lah, takut ini belum bisa full bahasa Inggris dan sebagainya, listeningnya masih kurang, jangan khawatir karena nggak semuanya menggunakan bahasa Inggris. Yang kedua, Anda bakal ketemu teman-teman yang asik dan satu tipe dan jurusan. Jadi kalau Anda suka dengan pelajaran bahasa Inggris, biasanya kalau Anda ketemu teman yang juga sama suka dengan pelajaran bahasa Inggris atau jurusan bahasa Inggris itu sendiri, biasanya candaan kemudian kayak sosialisasi, cara dia ngomong dan sebagainya itu nyambung dengan kamu gitu kan. Dan itu tergantung dari kamu cara bersosialisasinya gimana nanti di sana. Dan di jurusan bahasa Inggris juga banyak kok teman-teman yang suka dengan lagu-lagu luar negeri gitu kan, nggak cuma dari Amerika, nggak juga cuma dari Inggris dan sebagainya atau lagu-lagu barat aja. K-pop, Korea, dangdut dan sebagainya juga di situ ada ngegabung. Jadi nggak semuanya suka dalam satu brand lagu. Cuma mereka lebih nyambung ketika nanti kamu suka dengan satu tipe lagu dan lagu barat itu biasanya mereka lebih up to date gitu. Di jurusan pendidikan bahasa Inggris tuh teman-temannya biasanya kayak gitu. Dan enak kalau diajak bercanda tuh kayak nyambung aja gitu kan. Rasanya kalau punya teman-teman di jurusan pendidikan bahasa Inggris ya nyambung gitu kan. Kadang apalagi kalau kamu ngambilnya kelas karyawan biasanya mereka kayak lebih jauh lagi ngerti gimana cara ngajar bahasa Inggris buat anak-anak dan sebagainya. Ya namanya juga pendidikan bahasa Inggris ya. Dan teman-teman yang gaul, nyentrik, yang seperti itu juga banyak kok. Jadi tergantung dari Anda temenannya sama siapa. Karena banyak banget anak introvert dan ekstrovert itu kadang ngegeng-ngegeng ya. Jadi di situ ada berkubu-kubu. Kadang temenannya sama anak-anak yang suka fashion, lagu dan sebagainya. Ada yang biasa-biasa aja. Ada yang pendiam, ada yang hanya ngampus, kemudian ada yang jarang ngampus. Banyak sekali. Tapi temennya asik-asik kok. Jadi biasanya kalau satu jurusan biasanya satu pemikiran gitu, satu ideologi. Oke, yang ketiga. Yang ketiga, kemudian banyak yang salah jurusan. Di pendidikan bahasa Inggris juga jangan salah, kadang juga karena mereka nggak preparing terlalu bagus, nggak well prepare, mereka kadang salah jurusan, sampai kadang mereka tuh biasanya kerasanya semester 2 atau semester 3 bahkan semester akhir, mereka tuh ngerasa kayak, kok gue kuliah di jurusan ini ya, kayaknya ada yang salah. Kadang bahkan saya punya temen itu memang dia basicnya di olahraga, tapi dia karena dipaksa orang tua dia kemudian ngambil jurusan pendidikan bahasa Inggris. Jadi ya gitu, kuliahnya agak-agak gimana gitu, kayak yang males, kemudian ngerjain tugasnya kayak nggak enak, nggak asik dan sebagainya. Jadi buat kamu, jadi harus persiapkan benar-benar jurusan kuliah yang Anda senangi dulu ya. Jangan yang Anda bisa, tapi Anda senangi dulu, minimal Anda suka dengan pelajaran itu dan Anda mau belajar dan selanjutnya gitu. Nah, banyak teman-teman saya yang salah jurusan karena jangan khawatir, anak IPA, IPS, SMK, kemudian anak kesehatan juga banyak kok yang kuliah, anak TKJ juga semuanya jadi satu di situ jurusan bahasa Inggris karena mata mata pelajaran yang umum gitu kan, semua jurusan ada gitu kan. Bahkan di jurusan-jurusan kuliah yang lain di universitas itu pasti ada satu semester atau 2 semester yang dalam satu semester itu ada mata kuliah pendidikan bahasa Inggrisnya atau pelajaran bahasa Inggrisnya. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat, itu kadang mindsetnya orang-orangnya itu berpikiran ke luar negeri ya kan. Dan
pengen jadi diplomat dan sebagainya, atau jadi traveler kemudian bisa ngobrol sama bule. Enggak semuanya gitu guys. Jadi memang Anda dicetak sebagai pengajar ya. Jadi banyak banget kok yang Anda pelajari itu nggak cuma yang seperti itu ya kan. Eh, kita belajar juga jurusan atau mata kuliah bahasa Inggris untuk perjalanan, bahasa Inggris untuk apa namanya yang ke spesifik topik lagi kayak semacam perjalanan, hotel dan sebagainya, reservation hotel, kemudian kayak teknologi, bahasa Inggris di ranah teknologi itu banyak banget. Jadi buat teman-teman yang mikir kayak di bahasa Inggris itu pasti bakal belajar grammar terus atau bahkan bisa pertukaran pelajar ke luar negeri. Iya memang ada, cuma nggak se-famous yang kita pikirkan gitu kan. Kadang mindset kita tuh mikirnya nanti lulus mau ke negara mana dan sebagainya gitu kan. Bisa saja, itu tergantung dari improvisasi. Dan berhentilah Anda berpikir atau punya mindset bahwa kuliah itu untuk mencari kerja ya. Kuliah itu memang untuk menuntut ilmu dan itu bukan untuk mencari atau lahan cari kerja. Tapi kalau Anda ingin mencari jurusan kuliah yang memang orientasinya untuk pekerjaan, Anda lebih baik ke politeknik atau sekolah teknik dan sekolah lebih yang menjurus kepada dunia kerja saja gitu kan. Karena pendidikan bahasa Inggris ini memang dicetaknya untuk Anda yang dicetak sebagai seorang guru. Tapi untuk kedepannya itu tergantung dari improvisasi Anda. Itu saja guys dari 4 topik atau 4 informasi yang saya sampaikan gimana sih rasanya di kuliah jurusan pendidikan bahasa Inggris. Oke, nantikan lagi videonya. Terima kasih, 6 menit saja cukup. Sampai jumpa.